AC Milan kembali mengalami masa sulit setelah menelan kekalahan dari Udinese di San Siro. Stadion yang biasanya jadi markas kuat kini justru dipenuhi kekecewaan para pendukung. Hasil ini memperpanjang tren buruk Milan. Mereka kini sudah kalah 3 kali dari 4 laga terakhir di Serie A. Bahkan setelah peluit akhir dibunyikan, suasana stadion langsung berubah. Ribuan fans memberikan siulan sebagai bentuk protes atas performa tim yang dianggap jauh dari harapan. Beberapa pekan lalu Milan disebut sebagai kandidat juara, namun kini fokus tim berubah total, yaitu berusaha mengamankan posisi 4 besar agar tetap lolos ke Liga Champions. Ancaman itu semakin nyata karena tim-tim pesaing terus meraih kemenangan. Performa Milan dinilai menurun drastis. Gaya permainan yang sebelumnya jadi andalan kini tidak terlihat lagi di lapangan. Kekalahan dari Lazio, Napoli, dan Udinese membuat kepercayaan diri pemain menurun. Tim juga terlihat kehilangan arah secara taktik yang sebelumnya menjadi kekuatan mereka. Selain itu, jarak poin di klasemen semakin menipis sehingga tekanan ke tim makin besar. Kondisi mental pemain kini menjadi faktor penentu. Apakah Milan bisa bangkit atau justru semakin terpuruk hingga akhir musim? Adrien Rabiot mengungkap kondisi sulit yang sedang dialami AC Milan setelah kalah telak dari Udinese di San Siro. Diketahui jika Milan harus menelan kekalahan 0-3. Gol-gol lawan datang dari bunuh diri Davide Bartesaghi serta 2 gol dari Jurgen Ekkelenkamp dan Arthur Atta. Hasil ini membuat performa Rossoneri kembali jadi sorotan karena dinilai jauh dari harapan. Rabiot menilai timnya sedang kehilangan keseimbangan dalam permainan. Penurunan konsistensi terlihat jelas, sehingga Milan kesulitan bersaing di papan atas. Meski situasi tidak mudah, pelatih disebut tetap berusaha menjaga situasi tim agar tetap tenang. Target tim tidak berubah, dan para pemain diminta fokus bekerja keras serta segera bangkit di pertandingan berikutnya melawan Hellas Verona. Rabiot juga mengakui bahwa tim kehilangan kejernihan saat bermain, terutama dalam menjaga pertahanan. Selain itu, keinginan menyerang yang terlalu berlebihan justru membuat struktur permainan menjadi tidak seimbang. Rafael Leao menjadi sorotan setelah AC Milan dibantai 0-3 oleh Udinese di San Siro. Sebab Rafael Leao yang dimainkan sebagai penyerang utama gagal memberikan kontribusi berarti. Ia kesulitan menembus pertahanan lawan dan tampil kurang efektif sepanjang laga. Dari 8 percobaan tembakan yang dilakukan oleh para pemain Milan, sebagian besar tidak tepat sasaran atau berhasil diblok. Kondisi ini mencerminkan buruknya serangan Milan yang dengan mudah diredam oleh Udinese. Situasi semakin memanas setelah Leao menerima kartu kuning akibat reaksinya terhadap keputusan wasit. Hal ini menambah frustasi dalam penampilannya di lapangan. Di menit-menit akhir pertandingan, Leao ditarik keluar dan digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek. Saat meninggalkan lapangan, ia pun mendapat sorakan dari para pendukung Milan sebagai bentuk kekecewaan atas performanya. Pelatih Massimiliano Allegri sempat memberikan dukungan dengan memeluk Leao di pinggir lapangan. Namun, suasana di stadion tetap dipenuhi rasa kecewa dari para fans atas hasil buruk tersebut. AC Milan bergerak cepat mengamankan pemain pentingnya. Klub kini fokus menyelesaikan kontrak baru untuk Vicky Tomori dalam waktu dekat. Bek asal Inggris itu dinilai tampil konsisten dan menjadi bagian penting di lini pertahanan, sehingga manajemen ingin segera mengikatnya lebih lama di San Siro. Sementara itu, pembahasan kontrak Rafael Leao dan Christian Pulisic untuk sementara ditunda. Klub memilih tidak terburu-buru dan akan menunggu hingga musim selesai. Untuk Leao, kontraknya masih panjang hingga 2028, jadi belum ada tekanan untuk segera memperbaruinya. Manajemen memilih tetap tenang sambil memantau performanya. Sedangkan untuk Pulisic, Milan punya opsi perpanjangan sepihak dalam kontraknya. Hal ini membuat klub punya kendali lebih dan bisa menunda keputusan sambil mengevaluasi kontribusinya. Langkah ini diambil agar para pemain tetap fokus pada pertandingan hingga akhir musim. Milan ingin menjaga stabilitas tim di tengah persaingan yang masih berjalan. Meski begitu, klub menegaskan tidak akan melepas pemain bintangnya dengan harga murah jika ada tawaran masuk di masa depan. Fabio Paratici mengungkap fakta mengejutkan soal masa lalunya.
ia ternyata hampir resmi bergabung dengan AC Milan sebagai direktur olahraga pada musim panas lalu. Kini menjabat di Fiorentina, Paratici menjelaskan bahwa proses negosiasi saat itu sudah rampung. Semua detail kontrak bahkan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kurun waktu 2 pekan, kesepakatan tersebut terjadi 2 kali. Namun di saat semuanya sudah siap, tanda tangan resmi dari pihak Milan tidak pernah diberikan. Kesepakatan pun tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Sempat muncul rumor soal campur tangan BP Marotta dalam gagalnya transfer tersebut. Namun Paratici mengaku tidak tahu pasti dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Kisah ini menambah daftar keputusan penting yang gagal diwujudkan oleh Milan meski sudah berada di tahap akhir. Situasi Robert Lewandowski di Barcelona mulai tidak pasti. Striker asal Polandia itu dikabarkan sudah tidak lagi menjadikan Barcelona sebagai prioritas utama untuk masa depannya. Meski sempat ditawari kontrak baru, pihak klub hanya memberikan perpanjangan 1 tahun dengan pemotongan gaji dan peran yang lebih kecil. Barcelona disebut ingin menjadikannya sebagai pelapis sambil mencari striker utama baru untuk musim depan. Kondisi ini membuat Lewandowski kecewa. Hingga kini belum ada kejelasan penuh dari klub soal masa depannya yang juga membuat pihak perwakilannya tidak puas. Di tengah situasi tersebut, muncul kabar bahwa Lewandowski mulai membuka peluang pindah dan bahkan sudah menjalin komunikasi dengan AC Milan. Klub Italia itu dikabarkan siap menawarkan kontrak 2 tahun dengan peran yang lebih penting di tim. Selain AC Milan, Juventus, Chicago Fire, dan klub-klub dari Arab Saudi juga disebut tertarik. Lewandowski diperkirakan akan menentukan masa depannya sebelum akhir April atau paling lambat Mei. Musim ini menjadi momen sulit bagi Lewandowski. Ia mulai kehilangan posisi sebagai starter utama setelah sempat mengalami cedera. Ditambah performa apik Ferran Torres. Meski sempat kembali dimainkan di laga besar, performanya belum sepenuhnya konsisten. Sejauh ini Robert Lewandowski mencatatkan 17 gol dan 3 assist dari 39 pertandingan dengan hanya 22 kali tampil sebagai starter. AC Milan kembali dilanda penyesalan. Klub asal Italia itu dulu sempat punya peluang besar merekrut Michael Olise dengan harga murah, namun kesempatan itu terlewat begitu saja. Beberapa tahun lalu, legenda klub yang menjabat sebagai direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini, sudah melihat potensi besar Olise saat masih bermain di Reading. Saat itu, Maldini ingin membawa sang pemain ke San Siro dengan biaya sekitar 9 juta euro. Sayangnya ide tersebut tidak mendapat persetujuan dari manajemen klub. Keputusan itu kini terasa sangat mahal. Olise justru berkembang pesat setelah pindah ke Crystal Palace sebelum akhirnya bergabung dengan Bayern Munchen. Di sana performanya meledak dan menjadikannya salah satu winger terbaik di dunia. Nilai pasarnya pun melonjak drastis hingga mencapai sekitar 140 juta euro, lebih dari 15 kali lipat dari harga yang dulu bisa dibayar oleh Milan. Kasus ini bukan yang pertama. Maldini juga sempat mendorong klub untuk mempertahankan Jens-Peter Hauge dan Charles De Ketelaere. Namun keduanya justru dilepas karena dianggap belum memenuhi ekspektasi saat itu. Dan kini Olise hampir mustahil direkrut oleh Milan, bahkan oleh klub-klub Italia lainnya, karena harganya yang sudah terlalu tinggi. Kisah ini menjadi daftar panjang keputusan yang berujung penyesalan bagi manajemen rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.